Salam dan selamat malam, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Segala pujian, hormat, dan sembah hanya bagi Tuhan, karena Tuhan sudah beri kita hidup dan memeliharanya. Dan saya percaya dengan roh Allah kita dipimpin, supaya kita mengalami lagi waktu dan ruang yang sangat istimewa dengan Tuhan, di mana kita membawa segala rasa syukur kita, sembah kita, tapi juga kita mau membawa diri kita dipelihara menurut firman-Nya. Sebelum bermalam-malam ini, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Bapak untuk saat ini pemberitaan firman Tuhan siap dilaksanakan. Saudara-saudara hamba yang siap mendengarkannya, Tuhan Yesus dengan ketulusan hati Tuhan memelihara mereka, dan biarlah sungguh-sungguh kami semua melihat Tuhan yang ada di tengah kami. Ampuni kesalahan dan dosa hamba Bapa. Hamba siap memberitakan firman-Mu. Dalam pengudusan-Mu hamba dilayakan. Pimpin hamba oleh roh-Mu semata-mata, sehingga benar-benar Bapa dengan roh Allah, seluruh urapan roh Allah dan pengetahuan benar-benar Bapa terpimpin dalam kekuatan pimpinan roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkannya, memelihara dalam hidup kita. Saya percaya pernyataan kebahagiaan ini terus kita memiliki dalam hidup ini. Nah, untuk kita memilikinya, kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Dan untuk kita berjuang untuk mendapatkannya, kita harus punya kemauan untuk berjuang. Dan kita harus punya kekuatan. Kekuatan kita itu oleh Roh Kudus. Kita harus membuka diri supaya Roh Kudus memimpin kita untuk kita benar-benar mendapatkan terus pernyataan kebahagiaan menurut Yesus ini. Bapak Mama, saudara-saudara yang kekasih, di dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, saya percaya kita tidak terlepas dari dosa dan musuh-musuh kita. Baik itu masalah, tantangan, itu juga sebenarnya bagian dari musuh-musuh kehidupan, yang tentu di mana Allah turut bekerja di dalamnya bagi kita semua. Bapak Mama, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini juga menceritakan tentang kisah Daud, yang dimana dia datang membawa dirinya sebagai orang berdosa, tapi meminta pembebasan dari Tuhan. Dan cara dia meminta pembebasan juga dari Tuhan, yaitu di bagian firman Tuhan yang saya baca tadi, bukan pembebasan yang begitu gampang, tetapi dia memberi diri sepenuhnya pada Tuhan dengan memohon apa yang dikatakan tadi. Demikian, beritahukanlah jalan-Mu kepadaku, dan bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini yang pertama. Saudaraku, ketika pemazmur menyadari dosanya untuk dia memohon untuk diampuni, tapi dia meminta pembebasan dengan permohonan ini. Karena itu permohonan pemazmur ini supaya Tuhan membawa dia pada jalan kebenaran Tuhan. Jalan kebenaran Tuhan di sini tidak lain dan tidak bukan, yaitu hukum-hukum Tuhan, ya di mana di situ tertera, di mana di situ mengajarkan tentang keadilan dan kebenaran. Nah, disinilah kita menemukan bagaimana pemazmur memiliki permohonan yang sungguh-sungguh untuk memiliki pola yang baru dalam hidupnya. Kita tahu bahwa dia tentu sebagai orang berdosa, dia mengaku dia pun dosa, dia tahu dia telah hidup dalam pola yang lama, dan itu tidak benar. Karena itu ketika dia mau dibebaskan dari dosa dan musuh-musuhnya, ia mau menemukan pola yang baru. Ia memohon kepada Tuhan untuk dia memberikan pola yang baru, yaitu supaya dia diberitahu jalan Tuhan dan dibawa pada kebenarannya. Sekali lagi, jalan Tuhan itu yaitu hukum-hukum Tuhan yang menyatakan keadilan dan kebenaran dan kasih untuk perjalanan hidup pemazmur, untuk perjalanan hidup orang-orang percaya. Dan inilah yang diminta oleh Musa dalam perjalanan di padang gurun ketika mereka harus menuju tanah Kanaan.
Musa meminta dalam Keluaran 33 ayat 12 supaya Tuhan memperkenalkan jalannya kepada Musa, yaitu seluruh kekuatan, keadilan, kebenaran, dan kasih itu, sehingga ketika dia memimpin orang-orang Israel dipimpin pada jalan Tuhan, yaitu pada hukum Tuhan, yaitu pada kebenaran, keadilan, dan kasih akan Tuhan dan di antara mereka. Karena itu pemazmur juga Musa menyatakan permohonan mereka demikian. Dan hal inilah yang sebenarnya yang telah dinyatakan Yesus Tuhan kita. Bagaimana dia memberitakan tentang kerajaan sorga, yaitu keadilan, kebenaran, dan kasih. Dan ketika orang-orang yang telah kehilangan kerajaan itu, yaitu kehilangan hidup adil, benar, dan kasih, Yesus Kristus meninggalkan kemuliaannya untuk mengajarkan, untuk menyelamatkan kita dari cara-cara hidup yang tidak adil dan benar, dari cara-cara hidup yang telah kehilangan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Karena itu Yesus turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, tetapi di dalamnya ingat bahwa ia mengajarkan kebenaran hidup, yaitu dalam hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dalam hal ini ia mengajarkan tentang prinsip kerajaan Allah di dalamnya, sehingga pola hidup yang baru sebagai umat Tuhan, pola hidup yang baru sebagai pengikut Tuhan ini benar-benar harus dipunyai oleh setiap orang percaya. Itu berarti mau beritahu oleh pemazmur dan juga oleh Tuhan kepada kita bahwa ketika kita harus dibebaskan dari dosa kita, maka kita harus memiliki pola hidup yang baru, sebagaimana tadi dimohon oleh pemazmur, sebagaimana juga yang dituntut oleh Yesus. Ingat, anggur yang baru tidak bisa diisi di kantong yang lama. Itu berarti yang baru tetap baru, yang lama harus tinggalkan. Tidak bisa kita bermain-main dengan keadaan yang baru, yang lama. Tapi kita kalau benar-benar seperti pemazmur, selain dia diminta dibebaskan dari dosanya, tetapi ia benar-benar mau memiliki pola hidup yang baru, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu memberitahukan kepadanya jalan Tuhan dan memohon membawa dia terus pada jalannya. Ini ketetapan hati pemazmur, dan ini seharusnya yang menjadi ketetapan hati kita semua sebagai orang percaya, pribadi kita, seisi rumah kita, dan bagian hidup di mana kita beribadah kepada Tuhan merupakan bagian kebenaran yang harus kita perjuangkan untuk kita miliki setiap di mana waktu-waktu yang memang kita sudah harus tetapkan untuk kita beribadah bersama. Tapi ingat, di dalamnya yaitu hukum-hukum Tuhan, yang di dalamnya kebenaran, keadilan, dan kasih, itulah yang benar-benar menjadi pola yang baru sebagai umat percaya. Karena itu sebelum tidur malam kita sudah harus memiliki prinsip ini, pola yang baru ini, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu supaya kita terus memiliki pola hidup ini, yaitu kebenaran, keadilan, dan kasih itu, maka Yesus meminta supaya kita tinggal di dalam Dia di dalam kita, sehingga kasihnya memenuhi kita. Bukankah Dia berkata Tuhan punya tujuan supaya kita benar-benar, supaya kasih Tuhan itu menjadi sukacita kita yang penuh. Itu kita bisa baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 12. Tuhan punya tujuan kita diajar untuk tinggal di dalam kasih-Nya, supaya sukacita Tuhan di dalam kita menjadi penuh. Kalau sukacita Tuhan menjadi penuh di dalam kita, maka tentu kita tahu bahwa hal-hal, pola-pola hidup yang lama yang merusak sukacita kita dengan Allah dan sama manusia itu tentu tidak terjadi. Kenapa? Karena Tuhan mau memenuhi kita dengan sukacitanya. Karena itu Dia memohon kita, Dia menuntut kita untuk kita tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, kalau kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, maka tadi itu penaklukan diri untuk di dalam kasih ini sangat penting. Karena kita diberikan Roh Allah supaya kita memiliki penaklukan diri di dalamnya, karena kita perlu dipimpin oleh Roh Allah. Dan buah Roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Kita bisa baca dalam Galatia pasal 5. Nah, Bapak Mama Saudara, yang berikut pemazmur meminta, ajarlah aku. Ini pemazmur memohon ini di bagian yang berikut.
ajarlah aku. Selain dia meminta supaya Tuhan memberitahukan kepada dia dan bahwa dia pada jalan yang benar, maka pemazmur meminta supaya Tuhan mengajarkan dia. Mengajarkan apa? Tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang hukum-hukum Tuhan. Karena itu kalau kita menemukan pengakuan pemazmur bagaimana kebahagiaan manusia atau kebahagiaan orang saleh itu ditentukan benar-benar diukur dari hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Karena itu pemazmur memiliki pengakuan, nanti bisa baca ya Bapak Mama dalam Mazmur 119 tentang pengakuan pemazmur tentang hukum-hukum Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencarinya dengan segenap, dia sungguh-sungguh mau berpegang karena dia sungguh-sungguh tahu bahwa begitu memiliki kekuatan yang membuat dia hidup tetap bagaimana seharusnya menurut kehendak Tuhan. Kalau di sini pemazmur meminta supaya Tuhan mengajarkan dia, maka di sini pemazmur memberitahu bahwa Tuhan itu guru kehidupan dan dia mau jadi murid yang taat. Tuhan itu Tuhan di atas segala Tuhan, karena itu dia mau menjadi hamba yang sesungguhnya. Kata ajar di sini tentu mengandung kekuatan demikian. Karena itu Bapak Mama, kita pun diajar supaya kita benar-benar meminta Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya di dalam kita menerapkan hukum-hukum Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita tetap memiliki kekuatan kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jika demikian Bapak Mama, Roh Allah bertahta di dalam kita, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, ya tidak ada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tentunya memang sebagai manusia saya sadari bahwa itu tidak mudah. Tetapi tuntutan firman Allah sebagai kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang mau hidup dengan pola kerajaan Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita harus mengikutinya. Kan tidak ada alasan yang lain kecuali kita tunduk pada pola yang baru, yaitu dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kalau pemazmur meminta Tuhan mengajari dia, itu berarti pemazmur telah menempatkan Tuhan adalah Tuhan dan guru kehidupan baginya. Luar biasa ya Bapak Mama. Dan ini juga yang Yesus telah menyatakan dirinya sebagai guru dan Tuhan. Ketika para murid berkata bahwa dia adalah guru dan Tuhan, Tuhan Yesus berkata, benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Dan sebagai guru dan Tuhan, ketika kita berbeban berat, ketika mereka berbeban berat, Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, maka aku akan berikan kepadamu kelegaan, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini kata Yesus menyangkut apa yang dikatakan Yesus, pikul kuk yang kupasang, yaitu melakukan perintah-perintahnya. Disitulah jiwa kita menjadi tenang. Ya, disitulah kita belajar tentang maunya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memohon Tuhan mengajari kita, maka Tuhan adalah guru kehidupan, itu akan mengajar kita pada seluruh kehendaknya. Itu berarti kita harus mau selaras dengan kehendak Tuhan. Ingat baik-baik, ketika Tuhan ajar kita menurut kehendaknya, pada jalannya, pada perintah-perintahnya, maka mau tidak mau kita harus mengikuti dia, Tuhan Sang Guru. Memang kadang kita bisa berontak karena tentu bisa saja tidak sama dengan keinginan kita, karena bisa saja kita sementara memiliki kekuatan alasan untuk membentengi diri dengan berbagai-bagai alasan. Tetapi di posisi ini, tetapi kehendak Tuhan, jika kita menjadikan Tuhan itu adalah Tuhan dan Guru, sebagaimana Yesus katakan, benar akulah Tuhan dan Guru, maka tidak ada lagi prinsip yang lain. Kita harus perlu selaras dengan kehendak Tuhan Yesus Sang Guru kehidupan kita. Kehendak Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana pemazmur meminta Tuhan mengajari dia, demikian kita. Tuhan ajari kami, beritahukan kepada kami jalan-Mu, bawa kami kepada kebenaran-Mu, dan ajari kami. Bagi saya menemukan lebih dalam daripada kehidupan pemazmur ini adalah dia seperti orang yang buta. Dia seorang yang begitu
begitu mengharapkan, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Begitu rupa dia menarik diri dengan permohonan yang begitu dalam. Sesungguhnya ini yang harus kita punya, bahwa kita tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita benar-benar membutuhkan Tuhan yang Maha Tahu. Kalau bilang beritahukan jalan, itu berarti mau beritahu bahwa hanya Tuhan yang Maha Tahu ini jalan di depan. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita dengan kekuatan keperkasaannya ke depan. Dan ini yang dialami oleh umat Tuhan ketika Musa memohon penyertaan di padang gurun. Hanya Tuhan yang bisa membawa mereka melewati jalan yang berliku. Hanya Tuhan yang bisa membawa mereka melewati padang gurun kehidupan. Dan kita tahu bahwa Tuhan bisa memberikan mata air di padang gurun sekalipun. Tuhan bisa membuka jalan sekalipun itu tidak, sekalipun itu mustahil. Bukankah Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik, dan seterusnya. Karena itu ketika kita meminta Tuhan ajar kita, maka ingatlah bahwa kita mau beritahu kita sungguh-sungguh tidak bisa berjalan lagi tanpa Tuhan. Memang sepenuhnya pemazmur mau bergantung pada kepemimpinan Tuhan, bergantung pada firman Tuhan, bergantung pada hukum-hukum Tuhan, bergantung pada retretan Tuhan. Benar ya Bapak Mama kalau ada satu nyanyian bilang, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bab Mama Saudara, sebagai umat Tuhan, Tuhan mau memelihara kita. Maukah kita kembali? Waktu Tuhan beri, mari bawa diri kita, pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Kita mau minta Tuhan beritahukan jalannya, bawa kita pada jalan, pada kehendaknya. Dan kita mau Tuhan adalah guru kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam firman ini malam ini. Saudara-saudara hamba dengan tulus ikhlas telah mengikutinya dan akan mengikutinya. Tuhan berkati semua. Bapa, ketulusan hati Tuhan jadi mata air yang hidup bagi anak-anak-Mu. Pekerjaan mereka Tuhan berkati, mulai dari perencanaan, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan Tuhan berkati. Air minum makanan mereka setiap hari. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Sehingga di tiap rumah mereka makan dan minum menjadi sehat dan kuat. Dan mereka selalu memiliki kehidupan selama-lamanya. Bapa, hamba juga berdoa, jauhkan daripada mereka keinginan-keinginan diri untuk makan dan minum yang tidak sehat. Jauhkan ya Bapa, hamba mohon. Hamba juga berdoa Bapa, untuk mereka yang sakit hati, pikiran, sakit tubuh, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Hamba juga berdoa untuk mereka Tuhan yang masih hidup dalam dosa. Hamba mohon Bapa, hamba mohon bawa kami semua kembali. Hamba mohon bawa umat-Mu kembali Bapa. Semua orang yang diberi kesempatan, Tuhan bawa mereka pada jalan yang benar. Yang belum percaya, hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Tuhan bekerja sehingga mereka dapat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami akan bermalam, hamba mohon berkat-Mu. Tuhan berkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atas kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bab Mama, terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Jika Tuhan berkenan besok hari esok untuk kita hidup, kita dapat berjumpa kembali. Dan akhirnya saya mengucapkan, bermalamlah dan hiduplah sebagai orang yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, dan kasih Tuhan selamanya ada bagi kita. Shalom.